Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi mengenai penerapan sistem IMS pada PT Anugerah Agung Alami Singaraja. Baik, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Kade Indra Kandisanjaya, NIM 18.1.1.033 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama pengertian sistem informasi manajemen, yang kedua yaitu manfaat sistem informasi manajemen, yang ketiga tujuan sistem informasi manajemen, yang keempat proses manajemen, yang kelima penerapan sistem informasi manajemen, yang keenam penerapan sistem IMS pada PT Anugerah Agung Alami Singaraja, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu pengertian sistem informasi manajemen. Manajemen itu sendiri mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, dan lain-lain dalam suatu organisasi. Sedangkan informasi dalam suatu organisasi adalah data yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan nilai dan arti bagi suatu organisasi. Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang dapat berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Pendapat yang lain mengemukakan sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntan manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa, karena sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi yang umumnya digunakan untuk merujuk kepada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomatis atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia, misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksklusif. Selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memiliki 4 manfaat utama, yaitu yang pertama, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam pemanfaatan sistem informasi secara kritis. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas data yang ada secara akurat dan tepat waktu bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang ketiga, mendefinisi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Dan yang keempat, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Tujuan sistem informasi manajemen. Tujuan sistem informasi manajemen ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyediakan suatu informasi untuk pengambilan suatu keputusan. Yang kedua yaitu menyediakan suatu informasi yang digunakan dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu menyediakan suatu informasi yang dipergunakan dalam suatu perhitungan harga pokok, baik produk ataupun jasa, dengan tujuan lainnya yang diinginkan oleh suatu manajemen. Dari ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dana, pengguna, dan lainnya perlu memiliki akses menuju informasi akuntansi manajemen dan juga mengetahui bagaimana cara untuk dapat menggunakannya.
Informasi akuntansi manajemen tersebut bisa membantu mereka dalam mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah, dan mengevaluasi kinerja yang telah diperlakukan. Baik, yang keempat yaitu proses manajemen. Proses manajemen bisa diartikan sebagai aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Formulasi terinci untuk bisa mencapai suatu tujuan akhir tertentu merupakan suatu aktivitas perencanaan manajemen yang disebut dalam suatu manajemen. Oleh karena itu, perencanaan memberi syarat suatu penetapan tujuan dan juga identifikasi metode untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengendalian. Perencanaan tersebut baru sampai tahap setengahnya. Dalam proses manajemen, jika suatu rencana sudah dibuat, rencana itu harus diimplementasikan. Kemudian, manajer dan pekerja harus memonitor pelaksananya untuk bisa memastikan rencana itu berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Maksudnya, proses memilih suatu keputusan di antara berbagai alternatif. Fungsi dari manajerial ini adalah suatu jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer tersebut harus memiliki visi, skill, serta metode untuk melaksanakan tujuan yang telah dipilih. Selanjutnya yaitu penerapan sistem informasi manajemen. Beberapa contoh penerapan sistem informasi manajemen yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Enterprise Resource Planning. Sistem Enterprise Resource Planning ini biasanya digunakan untuk sejumlah perusahaan besar dalam mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kerja keuangan, accounting, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, dan pengelola persediaan. Yang kedua yaitu Supply Chain Management. Supply Chain Management sangat bermanfaat bagi pihak manajemen di mana data-data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan baku mulai dari pemasok, produsen, pengecer hingga konsumen akhir. Yang ketiga yaitu Transaction Processing System atau TPS. Transaction Processing System ini atau TPS berguna untuk proses data dalam jumlah yang besar dengan transaksi bisnis yang rutin. Program ini biasa diaplikasikan untuk manajemen gaji dan inventaris. Contohnya adalah aplikasi yang digunakan untuk bantuan keuangan desa Pemprov Jawa Timur. Yang keempat yaitu Office Automation System. Sistem aplikasi ini berguna untuk melancarkan komunikasi agar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya adalah email. Yang kelima yaitu Knowledge Work System. Sistem informasi Knowledge Work System atau KWS mengintegrasikan suatu perusahaan baru ke dalam organisasi. Dengan ini diharapkan para tetangga ahli dapat menerapkan dalam pekerjaan mereka. Yang keenam yaitu Automatic Management System atau IMS. Informatic Management System berfungsi untuk manajemen spektrum tugas-tugas dalam organisasi yang juga dapat dipergunakan untuk membantu menganalisa pembuatan keputusan. Sistem ini juga dapat menyatu beberapa fungsi informasi dalam program komputerisasi seperti e-procurement. Yang ketujuh yaitu Decision Support System. Sistem ini membantu para manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contohnya, link elektronik di sekolah, tunas bangsa,
yang mengamati jumlah pendapatan atau pendaftaran sistem siswa baru setiap tahunnya. Yang kedelapan yaitu Expert System atau ES dan Artificial Intelligence atau AI. Sistem ini pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisa pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram ke dalamnya. Contohnya sistem jadwal mekanik. Yang kesembilan yaitu Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS. Serupa dengan DSS, tetapi GDSS mencari solusi lewat pengumpulan pengetahuan dalam suatu kelompok, bukan per individu. Biasanya berbentuk kuesioner, konsultasi, dan skenario. Contohnya e-government. Yang ke-10 yaitu Exclusive Support System atau ESS. Sistem ini membantu manajemen dalam berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dengan berpegangan pada grafik dan pendukung komunikasi lainnya.
Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada pemaparan makalah di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem yang dimanfaatkan atau dipergunakan untuk mempermudah dalam menjalankan kegiatan operasional dari sebuah perusahaan. Penerapan sistem informasi ini berupa pengolahan, perencanaan, pengontrolan, pendistribusian yang mendukung dan menjamin sebuah kegiatan dari suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik. PT Anugerah Agung Alami Singaraja menerapkan sebuah sistem informasi pada kegiatan operasionalnya. Contohnya seperti bidang pendistribusian barang atau produk yang mereka miliki. Rancangan sistem informasi ini dibuat dengan tujuan agar mempermudah karyawan atau pegawai dalam melaksanakan tugas kegiatan operasionalnya. Penerapan sistem informasi ini juga digunakan pada PT Anugerah Agung Alami Singaraja, yaitu Informatic Management System atau IMS, yang berfungsi untuk mendukung spektrum tugas-tugas dalam suatu organisasi, di mana Informatic Management System atau IMS ini mempermudah pembagian tugas-tugas dalam proses pendistribusian barang sebagai kegiatan utama dari PT Anugerah Agung Alami Singaraja. Dengan diterapkannya IMS atau Informatic Management System pada PT Anugerah Agung Alami Singaraja sangat mendukung karyawan dalam mempermudah pekerjaannya. Contohnya seperti tahap order yang menggunakan aplikasi SFA, tahap pembuatan rekap yang menggunakan sistem komputerisasi, tahap pengontrolan expired product yang menggunakan sistem komputerisasi, dan masih banyak lagi kegiatan yang dipermudah oleh sistem IMS ini. Baik, sekian pemaparan materi dari saya tentang penerapan sistem informasi manajemen IMS pada PT Anugerah Agung Alami Singaraja. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang jelas. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.